dari beberapa minggu di Army of God, Anda mendapatkan makanan membangun diri sendiri. Bagaimana kita memimpin diri sendiri untuk punya perspektif yang benar, untuk mengalahkan peperangan di dalam pikiran. Ada khotbah yang berjudul Falling of the Giant, bukan tentang Daud dan Goliat, tapi giantnya adalah diri sendiri. Ya, ada Coach Chandra 2 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu, lama banget, 2 tahun lagi, 2 minggu yang lalu, kemudian minggu lalu tentang keluar dari comfort zone, jangan lari dari tantangan, hadapi tantangan. Saudara, kalau Anda duduk di tempat ini, makan firman Tuhan kebenaran seperti makan kalori dan protein ya. Kalori itu harus dibakar. Setiap orang yang mengkonsumsi makanan, saran dari dokter adalah olahraga, bergerak. Orang yang kalau makan terus dan gak bergerak akan menjadi penyakit. Begitu juga dengan kerohanian kita. Bagaimana otot-otot kerohanian kita bisa sehat? Kalorinya harus dibakar. Kalau kita sudah makan untuk diri kita sendiri, maka ada waktunya kita mempraktekkannya untuk orang lain, katakan amin. Maka ada waktunya firman Tuhan yang sudah masuk dan kita makan, kita praktekkan untuk membawa pengaruh baik dan membawa dampak bagi orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain. Makanya mulai dari minggu ini, suara penggembalaan yang disampaikan lewat mimbar Army of God akan mempersiapkan Anda, Army of God khususnya, menjadi pemimpin bagi orang lain. Membawa orang lain masuk di dalam pengenalan akan Tuhan, membawa pengaruh untuk orang juga kenal Tuhan. Mulai dari minggu ini. Jadi firman hari ini adalah sekalian penutup membekali diri Anda dan juga mempersiapkan diri Anda, membakar kalori Anda untuk berjalan di dalam pemakaian Tuhan. Dan saya mengajak praktek sama-sama untuk tanggal 7 sampai 10 hari Senin lusa ya, kita sama-sama mengadakan doa puasa. Kenapa kita ngadain doa puasa? Karena memasuki kesetiaan Tuhan menyertai nama Army of God. Gereja kita sudah ada ibadah pemudanya ya, dulu namanya pemasa, remasa, kemudian ada satu waktu ada nama Army of God dan kegerakan ini terus berlangsung dengan penyertaan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan kebaikan Tuhan menyertai Army of God di tahun yang ke-11. Wow! Boleh saya tahu gak ya? Di tempat ini ada gak teman-teman yang ada waktu Army of God tahun pertama? Yang di depan-depan ini, ada gak yang di sana-sana? Ada saudara, Anda ada waktu Army of God tahun pertama? Ada? Alright, berikan tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan dong. Saudara, Tuhan Yesus baik ya. Walaupun Anda gak ada di tahun pertama, Anda mencicipi kebaikan Tuhan. Saya percaya di tahun ke-11 ini akan terus bergulir tahun 12 sampai Tuhan Yesus datang. Army of God akan menjadi gereja anak muda yang berdiri winning the generation for God. Amin, amin. Kita beribadah di tempat ini bukan hanya nyaman beribadah dan bergereja di gereja Mawar Sharon. Tapi kita doa dan puasa sama-sama bukan untuk acaranya berjalan lancar ya. Kita ingin ibadahnya menjadi berkat buat orang. Tapi poin utamanya bukan supaya eventnya berjalan lancar, tapi kita doa, puasa sama-sama. Karena gereja itu apa sih? Gereja itu bukan eventnya. Gereja itu bukan bangunannya. Tapi gereja itu adalah Anda yang duduk ini satu persatu nih. Yang datang. Domba-domba, umat yang Tuhan kasih. You are the church. And together dengan nama Army of God. Masuk ke tahun yang ke-11, kita doa dan puasa bersama-sama agar gereja kita semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Setiap dari kita semakin bertumbuh dewasa. Doakan agar CGCG benar-benar berjalan dalam amanat agung Tuhan. Di dalam misi yang Tuhan rencanakan untuk jadikan bangsa dan muridku bab
baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Kita doa dan puasa sama-sama ya. Yang mau ambil bagian di dalam puasa ini boleh lambaikan tangannya. Amin, kita lakukan ini sama-sama. Dan pastikan Anda juga mengingatkan teman-teman yang ada di CG untuk datang ibadah hari Sabtu nantinya di anniversary kita. Kita terima impartasi sama-sama dari Pastor Philip Mantova. Kita tangkap visi untuk kegerakan kita ke depannya. Saya sudah gak sabar. Saya curiga setelah 10 tahun memasuki tahun yang ke-11 ini. Pasti akan ada oktav yang lebih tinggi. Ya, do dan kemudian do yang lebih tinggi lagi. Pengalaman yang baru, pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Kita doakan sama-sama dan kita datang sama-sama, siapkan hati untuk menerima impartasi. Hari ini buka di kitab Roma. Pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai ke-5. Roma pasal 5, ayat yang ke-3 sampai ke-5. Saya baca ayat yang ketiga, Anda baca ayat yang keempat, kemudian kita bersama-sama akan baca ayat yang kelima. Oke? Beginilah bunyi firman Tuhan Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat 4. Sama-sama, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara, siapa di tempat ini otomatis kalau lagi sengsara langsung rejoice? Auto gitu ya. Kalau sengsara langsung yes gitu. Kalau ada masalah, ada tantangan, langsung wah, sukacita. Pasti kita ini enggak dibentuk langsung auto welcome masalah. Kita pasti akan merasa tidak suka, tidak senang. Kesengsaraan ini susah dinikmati. Kita juga gak bisa sok kuat. Dan jangan juga menyangkali masalah. Jangan juga menyangkali kesengsaraan. Enggak, gue baik-baik aja. Enggak, I'm okay. Kesengsaraan itu perlu diakui. Masalah itu perlu disadari. You need to be aware of your problem. Kalau Anda tidak aware, Anda ada di la la land, berarti Anda irrelevant. Maka tidak akan ada solusi juga gitu loh. Nah, maksudnya di sini bermegah itu apa? Bermegah di dalam kesengsaraan bukan berarti menyangkalinya atau disuruh terpaksa menikmatinya. Tapi bermegah di dalam kesengsaraan artinya untuk kita orang percaya, anak-anak Tuhan, adalah bermegah karena kita melihat hasil akhirnya. Karena di dalam kesengsaraan itu kita punya perspektif firman Tuhan. Bedanya orang yang belum kenal Tuhan di dalam kesengsaraan adalah mereka cuma bisa melihat kesengsaraan itu. Mereka gak bisa lihat ujungnya. Alhasil, waktu ada di dalam kesengsaraan itu, responnya, kapan sih ini berlalu? Aduh, kok berturut-turut ya? Kenapa sih gue selalu sial? Kenapa sih gue selalu kena masalah? Sewaktu orang yang belum kenal Tuhan ada di dalam kesengsaraan, mereka cuma bisa melihat kesengsaraannya, nggak bisa lihat ujungnya. Bedanya dengan orang percaya, mereka bisa melihat bahwa kesengsaraan tidak menjatuhkan anak Tuhan. Masalah tidak membuat Anda berhenti bertumbuh. Tantangan tidak menghambat pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Anda lihat perbedaannya? Anda begitu beruntung menjadi warga kerajaan keluarga Tuhan. Anda diperhitungkan di dalam kebenarannya. Sehingga di dalam kesengsaraan Anda bisa bermegah. Karena kesengsaraan itu membuat Anda dewasa. Itulah hasil akhirnya. Difficulties will help me to grow. Itu kata orang percaya. Tapi kata orang yang tidak bertuhan, difficulties kill me. Difficulties stop me from growing. Itu bedanya.
Sehingga kita punya alasan untuk bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena sewaktu kita melewatinya dan di hasil akhirnya kita bertumbuh menjadi semakin baik. Kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kita bertumbuh dan kita bersaksi bahwa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Ada kesaksian yang besar muncul dari masalah yang besar. There is a great testimony from a great trials. Lahirlah kesaksian yang besar. Anda akan menghadapi pertumbuhan di level berikutnya. Kalau Anda bermegah di dalam kesengsaraan ini bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Anda mengesampingkan Tuhan, Anda mau mengandalkan diri sendiri, Anda tidak memperhitungkan Tuhan, maka Anda tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Seolah-olah Anda hanya menangisi kesengsaraan itu. Anda menangisi keadaan Anda. Apa sih untungnya? Apa sih menambahkan sehasta apa sih kalau Anda khawatir saat ini Anda belum dapat kerjaan? Kekhawatiran tidak menambahkan apapun juga. Kekhawatiran adalah lawan dari iman. Kekhawatiran akan memperlambat progres. Kekhawatiran akan menghambat langkah. Sewaktu kamu belum ada kerjaan atau kamu sudah memulai sebuah pekerjaan tapi nggak ada customernya, gimana? Dalam kesengsaraan ini anak Tuhan diuji untuk apakah kamu mau memikirkan apa sih maksud Tuhan untuk aku? Bukan mengapa ini terjadi padaku, tapi untuk apa ini terjadi padaku? Sering sekali kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi pernahkah kita bertanya, untuk apa ini terjadi padaku? Suatu engkau tanya, untuk apa? Maka akan ada pelajaran, akan ada hikmat, akan ada solusi. Bukan cuma untuk Anda keluar dari masalah, tapi Anda juga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam kesengsaraan ini, anak Tuhan bermegah. Dan di ayat tadi waktu kita baca, dalam kesengsaraan ini Anda bermegah. Dan sewaktu Anda melewati kesengsaraan ini akan muncul, kita baca sama-sama ya di firman Tuhan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sewaktu Anda menghadapi kesengsaraan dengan perspektif yang benar, Anda tidak hanya melihat di konteks masalahnya aja, maka di saat itu akan menimbulkan ketekunan. Tekun apa? Tekun di dalam mentaati firman Tuhan. Itulah arti tekun. Tekun di dalam mentaati firman Tuhan. Saya lagi berbicara tentang ketaatan, saudara. Ketaatan itu perlu tekun loh. Ketaatan itu harus sepenuhnya. Ketaatan nggak bisa separuh-separuh. Ketaatan nggak bisa ada terms and condition. But obedience gotta be complete. Katakan complete obedient. Katakan sama-sama lagi, complete obedient. Taat sepenuhnya. Di dalam kesengsaraan muncullah sebuah ketekunan untuk taat. Jangan labil dalam kebenaran. Jangan kompromi untuk mencari shortcut keluar dari masalah. Jangan buru-buru keluar dari masalah. Kalau ditawarkan solusi yang tidak benar pun, pokoknya selama gue bisa keluar dari masalah, gue ambil aja. Tekunlah di dalam mentaati apa yang benar dan apa yang Tuhan ingin kamu lakukan. Anda berpikir ya, bunyi ketaatan dan suara untuk Anda taat itu seolah-olah sebuah tuntutan. Seolah-olah sebuah hambatan untuk Anda melangkah. Seolah Anda dikekang. Seolah-olah Anda dikontrol. In other words, kok sepertinya ketaatan itu bersifat one way ya? Pokoknya begini lu nurut. Apakah Anda berpikir demikian? Anda salah, saudara. Ketaatan itu enggak one way.
Ketaatan itu two way. It's a mutual relationship. Ketaatan itu bukan supaya kita dikontrol untuk taat, tapi ternyata di ujung dari ketaatan kita, Tuhan menjaga, melindungi Anda semua. Coba lihat ya di Joshua ya. Sewaktu Joshua melanjutkan kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia harus mengalahkan penduduk yang menduduki tanah Kanaan itu. Gimana mereka bisa menduduki tanah perjanjian kalau di sana sudah ada penduduknya? Maka mereka harus berperang mengalahkannya. Nanti lihat ya di Yosua pasal yang ke-10, catat aja. Ayat 28 sampai 43, PR kalian adalah cari berapa kali kata ini disebutkan. Oke? Sekali lagi Yosua pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 43. Saya sih baca NLT-nya ya. Nanti coba bahasa Indonesianya juga sama gitu loh. Coba cari berapa kali sih di dalam perikop itu disebut completely destroyed. Mereka dari satu kota ke kota berikutnya, ke kota berikutnya. Ada berapa kota gitu loh. Waktu mereka merebut kemenangan, selalu dikatakan completely destroyed dan no survivors. Semua Tuhan perintahkan untuk mereka destroy. Untuk mereka musnahkan. Tuhan memerintahkan dan mereka taat sepenuhnya. Dan Tuhan mengatakan completely destroy them. That's the Lord command. Seandainya mereka tidak taat sepenuhnya, dan waktu mereka ada di kanan itu, mereka they face the Hittites, the Jebusites, orang enak. Mereka akan mengkamiri kebenaran-kebenaran orang Israel. Orang Israel akan terpengaruh dengan prinsip-prinsip dan membawa mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Tuhan, berhala lain. Dan Tuhan tahu itu akan terjadi. Makanya Tuhan bilang completely destroy. Maka responnya harus completely obey. Tuhan bisa melihat ke depan saudara, Anda tidak bisa lihat. Suatu Anda taat, maka Anda menabur untuk masa depan. Sewaktu Anda taat, Anda sedang menyelamatkan dirimu dari trouble and fixing the problem yang Anda gak perlu create. Anda tabur ketaatan, Anda akan menuai hasilnya. Tapi Anda tabur pemberontakan, maka Anda juga akan menuai hasilnya. Sewaktu taat, setiap orang di tempat ini, mau petobat baru, mau sudah melayani, mau sudah jadi pemimpin, kita semua punya standar ketaatan yang sama. Standarnya adalah taat sepenuhnya. Jangan berpikir, saya gak perlu terlalu serius lah. Saya gak perlu radikal banget lah. Saya kompromi dikit boleh lah. Kan saya baru bertobat, pelan-pelan dong berubahnya. Apakah Anda berkata demikian? Pelan-pelan dong berubahnya. Kalau yang sungguh-sungguh begini, ya itu buat full timer aja. Itu buat yang mau jadi pendeta aja. Saya ini kan orang biasa. Saya loh gak bermaksud jadi pendeta. Kalau itu ada di pikiranmu, biarkan Tuhan hari ini mengusik hatimu untuk Anda tahu kebenaran. Tuhan menebus dosaku dan dosamu. Dengan hidupnya diberikan, disalibkan, darahnya yang mahal dicurahkan. Sama untukku, untukmu sama. Dosamu gak diampuni separoh, dosa pendeta diampuni sepenuhnya. Gak gitu gamesnya guys. Anda percaya kepada Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib, mengampuni dosamu. Barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Maka orang percaya itu diselamatkan, dosanya diampuni sepenuhnya. Anda percaya kepada Tuhan, Anda diampuni sepenuhnya. Mau Anda baru percaya, mau Anda sudah melayani, maka standar orang yang diampuni itu juga sama. Taat sepenuhnya. Jangan tunda-tunda ketaatanmu. Kalau Anda taat, untungnya Anda. Anda tidak taat, ruginya juga Anda. Ruginya apa? Kalau Anda berkata, sungguh-sungguh jangan sekarang, entar aja. Gue baru enjoy bertobat, biarkan gue pelan-pelan berubah.
lebih gampang mana untuk sebuah pohon berdiri tegak? Waktu dia masih muda atau dia udah bertumbuh lama, udah bengkoknya lama baru mau dilurusin? Anda tahu jawabannya sendiri kan? Kalau dia bengkoknya udah lama dan gak pernah dilurusin, resiko pas mau dilurusin pasti patah. Begitu juga dengan orang. Kalau Anda tunda-tunda ketaatan, Anda terbiasa dengan bebal, Anda terbiasa dengan berontak, Anda terbiasa dengan mengulangi dosa lamamu, maka suatu hari jangankan kamu bisa ditegakkan, jangan-jangan kamu mencetat dan meninggalkan Tuhan. Ruginya Anda saudara, kasih karunia itu tetap ada. Tuhan itu tetap bersedia mengampuni karena dia adalah Allah yang setia. Di kitab Yakobus dikatakan, barang siapa yang mengakui dosanya dia adalah Allah yang setia. Dia mengampuni, menyucikan dan menguduskan. Firman Tuhan mengatakannya, tapi ternyata Anda juga harus tahu kebenaran firman Tuhan. Iblis kerjaannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Curi benih yang ditabur, curi kebenaran yang ditabur, membunuh, membinasakan. Jangan waktu Anda berdosa, Anda alasan kasih karunia. Anda juga perlu tahu segencar-gencarnya orang di kanan kiri mendoakan kamu. Segencar-gencarnya CG telepon kamu untuk kamu datang ke gereja lagi. Segencar-gencarnya iblis ingin merebutmu, mencurimu, membunuhmu dan membinasakanmu. So wake up, wake up. Taatlah sepenuhnya, complete obedience. Jangan geser-geser, keluar jalur dikit, miring-miring, balik lagi, nakal-nakal, balik lagi. Hari ini ambil komitmen yuk, untuk tidak labil dalam kebenaran. Hari ini mulai dari masa mudamu, apalagi Army of God Youth. Selesai kuliah, Anda akan berhadapan dengan masyarakat di dunia marketplace. Anda akan bertemu orang di segala usia. Anda akan bertemu orang di segala pengalaman. Dunia akan menghajarmu dengan pengalaman. Dan biasanya, dan kalau di dunia marketplace itu harusnya begini. Anda ingat hari ini di rumah Tuhan, Tuhan ajarkan harusnya bagaimana. Biarlah itu engkau pegang baik-baik. Jangan beda prinsip dan ketaatanmu di waktu kuliah. Jangan bergeser waktu kamu masuk ke marketplace. Jangan bilang gak bisa diaplikasi apa yang diajarin di gereja. Di dunia nyata gak bisa kayak begitu. I'm very sad ya. Buat anak muda yang begitu gampang melontarkan kata-kata. Gak bisa diaplikasi apa yang diajarkan ke gereja. Apa yang diajarkan di gereja. Di dunia nyata gak bisa kayak begitu. I am very sad. Lantas, kalau Anda tidak mengandalkan penyertaan, kebenaran, firman Tuhan. Yang satu iota, satu kata pun tidak akan dikurangi sampai selama-lamanya. Anda mau mengandalkan apa lagi? Kalau Anda tidak mengandalkan penyertaan Tuhan, kalau Anda tidak ada bersama dengan Tuhan, it's either white or black, there is no gray. Hitam atau putih, minyak atau air. Minyak dan air gak bisa dicampur jadi satu saudara. Yang mana kau pilih? Ada dua jalan. Nggak bisa kompromi. Kalau engkau mau Tuhan ada di pihakmu, maka engkau lakukanlah standar Tuhan. Tapi kalau engkau tidak berdiri bersama dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan, maka siapa lawanmu? Beranikah engkau berdiri di seberang? Beranikah engkau berdiri tidak bersama dengan Tuhan? Beranikah engkau berdiri dengan pengalamannya marketplace? Beranikah engkau menjadikan partner orang yang katakanlah punya seabrek pengalaman dan sudah sukses menurut standar dunia, yang sudah ekspansi bisnis kemana-mana? Berani Anda andalkan dan kemudian Anda mengeluarkan
diri Anda dari perahu kebenaran firman Tuhan? Berani Anda berhadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Berani Anda? Karena jika Anda bersama dengan Tuhan, siapa lawan Anda? Tidak ada. Tapi kalau Anda tidak bersama dengan Tuhan, kalau lawan Anda adalah Tuhan, selesai saudara. Selesai. Dan kalau Tuhan katakan iya ya iya. Kalau Tuhan katakan tidak ya tidak. Sesimpel itu, do not complicate the process. Jangan bantah dan katakan ini gak bisa diaplikasikan di dunia. Firman Tuhan bukan cuman relevan dari ribuan tahun yang lalu, tapi firman Tuhan adalah jawaban sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Mari kita sama-sama tekun di dalam mentaati firman Tuhan. Di dalam kesengsaraan ini biarlah timbul ketekunan, timbul ketaatan yang mendewasakan. Dan orang yang taat dan tekun di dalam mentaati firman Tuhan akan memiliki karakter yang tahan uji. Sekali lagi, orang yang tekun mentaati firman Tuhan akan punya karakter yang tahan uji. Ternyata tahan uji itu adalah sebuah karakter. Karakter Kristus, identitas anak Tuhan. Anda pernah frustasi dengan diri sendiri? Anda pernah tidak mengerti diri sendiri? Anda pernah bingung sama diri sendiri, sebenarnya gue nih kenapa sih kok gampang tersinggung? Kenapa sih kalau gue tuh udah emosi itu serem banget? Kenapa sih gue gampang down? Kenapa sih gue tuh mood swing banget? Kenapa sih waktu lihat figur orang lain yang sangat menginspirasi, Anda berkata, wow, dia ini dipakai Tuhan ya. Wow, dia ini orangnya ekstrovert ya. Wow, dia ini memang punya skill kepemimpinan ya. Saudara, kalau Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan juga bisa pakai Anda. Last week, saudara Andre kan bilang kan, heran ya kadang orang ya. Percaya Tuhan bisa memakai? Yes, percaya. Tapi gak percaya kalau Tuhan bisa memakai diri sendiri. Setiap dari kita, sewaktu kita mulai mempertanyakan karakter kita, Anda bertanya, ini bukan masalah psikologi tes ya. Ini bukan masalah kamu tuh orangnya pragmatis atau ekstrovert atau introvert. Saya rasa di dalam Tuhan itu ada satu karakter only. Karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Ada satu karakter itu. Setiap orang yang dimurnikan terus menerus lewat api pemurnian, maka ia akan jadi seperti emas. Bagaimana emas dimurnikan? Diuji dan dibakar berkali-berkali. Begitu juga dengan iman Anda. Iman Anda akan diuji, dibakar berkali-berkali. Sewaktu Anda mulai taat, sewaktu Anda mulai melakukan kebenaran, karakter Anda diuji. Anda disalah mengerti. Anda dianiaya. Anda diperlakukan tidak adil. Di marketplace jujur disalip sama orang lain. Tahu gitu gue gak jujur. Kok lebih cepat naik sih orang yang gak jujur daripada orang yang jujur? Karakter itu terbentuk sewaktu iman Anda ini dibakar, dimurnikan. Apakah Anda masih sanggup untuk mengampuni orang yang memperlakukanmu secara tidak adil? Apakah kamu sanggup mengasihi musuhmu? Oh, that's another level. Mengasihi Tuhan dan sesama. Yes, God. I want to love you, I want to know you, and I want to love others. But when it comes to love my enemy, let me think about it. Wait a second, bentar dulu. Di dalam ketekunan dan ketaatan kita akan dimurnikan terus menerus. Apakah sungguh hati dan iman ini mau dibakar. Apakah Anda mau mengampuni? Apakah Anda tetap mau tenang, stay calm, walaupun belum dipromosi? Anda jujur, Anda gak pakai cara yang kotor.
Anda tetap punya prinsip kebenaran. Maukah Anda stay calm dan percaya? Orang yang khawatir adalah orang yang mengorbankan imannya. Tapi orang yang percaya dan stay calm, disitulah akan muncul pengharapan. Di Roma tadi dikatakan, dari kesengsaraan ini akan muncul ketekunan. Ketekunan ini akan memunculkan tahan uji. Tahan uji itu akan memunculkan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan saudara. Anda kalau taat sepenuhnya, complete obedience. Anda mau diketawain orang-orang. Anda mau dibilang gak relevan caramu di dunia ini. Jangan terbawa arus. Biarlah pembaharuan akal budimu. Karena engkau akan lihat pengharapan yang tidak mengecewakan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. God is so good. Tuhan tidak menuntut demand kita untuk bermegah dalam pengharapan. Bermegah dalam kesengsaraan. Seolah-olah Tuhan gak mengerti sengsaranya kita itu seperti apa. Saudara, Tuhan mengerti. Tuhan melewati segala sakit dan luka. Sewaktu dia ada di dunia ini, dia datang mengambil rupa seorang hamba. Tidak menuntut apapun, tapi melayani dan melayani. Sewaktu Anda diuji, dibakar, ditempa, Anda akan menemukan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu adalah kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Pengharapan itu ada sewaktu kita berduka, sewaktu kita belum keluar dari masalah. Kok bisa ada pengharapan itu? Anda pernah gak merasa, waktu belum bertobat ya, Anda merasa, gue perlu bertobat deh. Anda datang ke ibadah, Anda dengarkan kebaikan, Tuhan mengampuni dosa. Kemudian firman itu seperti membuat Anda sedih. Membuat Anda merasa kenapa ya saya ini berdosa banget ya. Kemudian menuntun Anda kepada pertobatan. Anda pernah kan rasakan itu kan? Karena itu yang saya rasakan. Saya datang ke gereja bukan karena sungkan diajak orang terus terpaksa saya datang gitu loh. Tapi saya datang ke gereja tuh ucuk-ucuk. Karena waktu itu saya ngerasa saya gak bisa mengandalkan apapun untuk masa depan saya. Baik-baik aja saya, lulus kuliah, kerjaan oke, gaji oke, punya saudara yang baik-baik, punya teman juga oke gitu loh. Lantas kenapa saya tiba-tiba datang ke gereja tanpa diajak orang siapapun? Saya merasa saya harus ke gereja. Saya ngerasa saya gak punya pegangan untuk masa depan. Datanglah saya ke gereja. Di kursi belakang saya menangis sejadi-jadinya. Saya merasa terhilang. Saya ngerasa kalau saya terusin hidup saya seperti ini, saya gak punya harapan. Saya gak yakin. Tapi saya lihat teman saya orang percaya. Dia tuh punya masalah. Bisa lanjutin kuliah apa enggak. Dia punya masalah. Nanti saya sendiri punya planning. Dari sebelum saya bertobat, saya orangnya suka planning. Saya suka tahu what's next. Saya menata semuanya dengan baik. So saudara, I was fine. Terus saya ke gereja dan saya nangis. Saudara tahu mengapa? Karena Roh Kudus bekerja. Anda masuk ke dalam pertobatan. Itu adalah kuasa Roh Kudus bekerja melalui Injil yang diberitakan. Suatu Injil disampaikan, Roh Kudus bekerja. Dan itu ada di Yohanes pasal yang ke-16. Kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita masing-masing. Judul khotbah saya hari ini saya munculkan di tengah ya. Dari awal, kalian mungkin lihat di sosmed ya udah ya. Waktu ditampilkan hari ini tentang apa. Hari ini khotbah saya adalah Roh Kudus yang kuandalkan. Roh Kudus yang kuandalkan.
Roh Kudus yang kuandalkan di dalam kesengsaraanku. Roh Kudus yang kuandalkan untuk kuat berjalan di dalam ketaatan. Roh Kudus yang kuandalkan agar aku punya karakter Kristus yang tahan uji. Roh Kudus yang memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Judul saya adalah Roh Kudus yang kuandalkan. Saya ingin Anda semua mengenal pribadi ini. Saya ingin Anda semua tahu keberadaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Anda perlu tahu bagaimana Roh Kudus dikaruniakan ke dalam hati kita. Di ayat kelima yang tadi kita baca di Roma itu, tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Gimana sih Roh Kudus itu bisa dikaruniakan kepada kita? Ayo kita lihat kronologisnya dulu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ayo dong, Army of God. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ke-3. Dan kemudian menampakkan diri, mengatakan kepada murid-muridnya untuk ketemu di Galilea. Menampakkan diri kepada kira-kira 500 orang, kurang lebih gitu ya. Kemudian terangkat ke surga pada hari ke-40 saudara. Nanti saya tanya lagi loh ya. Terangkat ke surga pada hari ke-40. Dan Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Karena saya pergi, saya akan mengirimkan penghibur, penolong kepadamu, Roh Kudus kepadamu. Maka Roh Kudus dicurahkan hari ke-10 setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya ulangi lagi. Kita semua orang percaya mengerti konsep ini dulu ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit hari naik ke surga hari kemudian hari ke berapa Pentakosta dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan hari ke-10. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus diberikan. Penolong, penghibur diberikan kepada orang percaya. Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita kesadaran untuk bertobat. Diberikan. Nanti tadi saya bilang apa? Yohanes ya. Kita lihat sama-sama. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Bagaimana sih awal mulanya Roh Kudus ini dikaruniakan dan masuk ke dalam hati kita? Ya, suatu Tuhan Yesus menjanjikannya. Dan hari pertama Roh Kudus dicurahkan sampai hari ini. Roh Kudus ada di muka bumi ini untuk setiap orang percaya. Katakan amin. Hari pertama Roh Kudus dicurahkan sampai sekarang. Menemani, menunggu, menantikan setiap orang. Sampai hari ini. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Beginilah bunyinya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Katakan dosa. Katakan kebenaran. Katakan penghakiman. Nah, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita pelajari satu-satu. Roh Kudus yang dikaruniakan masuk ke dalam hati kita pertama-tama menuntun kita kepada pertobatan. Menuntun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah dosa. Tapi orang yang percaya kepadanya, dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui anak, hanya melalui Yesus orang bisa datang kepada Bapa. Dan Roh Kuduslah yang menaruh itu di hati Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada kebangkitannya, percaya kepada kuasanya. Dan oleh pekerjaan Roh Kuduslah Anda mau bertobat, Anda insaf, Anda sadar, dan Anda mengatakan, aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Menginsafkanmu akan dosa. Dan Anda
tidak lagi yatim piatu secara rohani. Anda langsung otomatis menjadi keluarga kerajaan surga. Anda langsung menjadi anaknya. Anda diadopsi melalui kepercayaan Anda kepada Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus bekerja dan Anda tidak lagi yatim piatu secara rohani. Anda langsung diangkat menjadi anak. Sejauh ini Anda mengerti bahwa Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan, membawa Anda kepada pertobatan. Dan kemudian pekerjaannya menginsafkan Anda akan dosa dan kebenaran. Sewaktu Anda sudah bertobat, Roh Kuduslah yang menuntun sehari-hari supaya Anda tahu standarnya kebenaran gimana. Cara hidup yang benar itu gimana. Jadi Roh Kudus dikirim sebagai penolong dan penghibur bukan cuma untuk Anda bebas dari neraka. Bukan cuma untuk ya aku percaya supaya aku masuk surga. Saudara, terlalu kecil kalau Anda hanya berpikir aku ini diselamatkan hanya untuk masuk surga. Berarti Anda tidak memperhitungkan setiap harinya Anda ada di muka bumi ini. Kalau orang yang berpikir diselamatkan hanya untuk masuk surga, berarti dia menghanguskan kehidupannya di muka bumi. Berarti dia menanti-nanti kapan gue dipanggil Tuhan. Berarti sia-sia dia ada di muka bumi ini. Dia cuma pikirannya, gue cuma mau ke surga. Anda kehilangan berkat terbesar di mana orang percaya melalui tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Pemimpin guru agung yang menyertai masuk ke dalam hidup itu akan mengajarimu kebenaran. Sehingga sewaktu Anda hidup, Anda gak perlu hanya punya standar masuk surga. Tapi Anda bisa mendatangkan kerajaan surga di muka bumi dimanapun Anda berada. Di pekerjaan Anda, di keluarga Anda, di kampus Anda, kemanapun Anda pergi. Anda menghadirkan kerajaan surga. Sekali Anda percaya, Anda punya akses unlimited bersama dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan akses yang unlimited. Karena Roh Kudus sendiri adalah hadirat Tuhan yang tidak terbatas. Sebelum Roh Kudus turun, Tuhan Yesus masih ada di muka bumi kan? Benar ya? Dan dibilang tidak ada gunanya untuk aku ada bersama denganmu. Oh bukan begini bunyinya, ayat yang ke-7 ya, Yohanes 16 tadi ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih berguna jika Yesus pergi. Wow. Kalian kan bukan ada di konteks zaman yang murid-murid bareng sama Tuhan Yesus kan. Kalian kan adalah orang yang sudah membaca Alkitab. Kalian sudah tahu kan cerita-cerita Tuhan Yesus melakukan mujizat kan. Kalian sudah tahu kan enaknya bareng Tuhan kan ditraktir makan 5.000 orang gratis semua. Kalian tahu kan dahsyatnya melihat orang mati dibangkitkan. Kalian tahu kan? Kalian sudah baca semua kisah itu kan? Nah coba dengar nih. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. How can? Kok bisa ya? Jangankan lo. Murid-murid Tuhan aja. Oh no. We wanna be with you. Lebih baik bareng sama Tuhan dong. Enak kemana-mana, badai diredakan. Enak sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ada lebih berguna jika aku pergi. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Tapi saudara, the presence of Jesus on the earth is limited. Kehadiran Tuhan di muka bumi, di dunia terbatas. Terbatas. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Disalibkan untuk mengampuni, membebaskan dan menyelamatkan kita. Terbatas sekali di muka bumi. Tapi adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Jika aku pergi. Karena kenapa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Wow. Tuhan Yesus yang begitu big
adil. Mengatakan lebih berguna penghibur itu datang. Lebih berguna penghibur itu, penolong itu, kukirim kepadamu, hai saudara. Roh Kudus itu dikirim kepadamu loh. Diberikan kepadamu loh. Kalau Tuhan melakukan begitu banyak mujizat dan disaksikan oleh murid-muridnya, lantas mengapa murid-muridnya waktu melihat Tuhan Yesus disalibkan, mereka ketakutan. Langsung mereka kacau balau. Tercerai-berai kemana-mana. Petrus menyangkal Yesus. Kenapa bisa? Adalah lebih berguna. Sewaktu Tuhan Yesus naik ke atas surga, roh itu diberikan. Roh itu akan menginsafkan. Roh itu akan memberitakan kebenaran, standar hidup bagi kita semua. Lebih berguna. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau juga akan melakukan perkara-perkara dan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Ternyata Roh Kudus ini adalah seorang pribadi yang Tuhan Yesus janjikan untuk kita masuk kepada dimensi yang berbeda. Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, adalah lebih berguna bagiku untuk aku pergi. Berarti, sewaktu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan penolong itu dikirimkan, penghibur itu diberikan, Anda sedang masuk kepada unlimited access dipakai Tuhan. Anda sedang masuk kepada unlimited access untuk membawa hadirat Tuhan kemanapun Anda pergi. Anda sedang memasuki sebuah akses untuk mempraktekkan tanda ajaib dan mujizat dan bahkan perkara yang lebih besar. Anda masuk ke dalam sebuah akses yang unlimited. Tapi sering sekali Anda mengabaikan keberadaan pribadi ini. Sering sekali fokus kita hanya, aku cukup hidup benar. Tuhan menginginkan Anda hidup mulia, saudara. Anda cuma mau biasa-biasa saja. Anda cuma mau main aman jadi orang Kristen. Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Saya berdoa agar Roh Kudus sekali lagi memberikan kebenaran di dalam batinmu. Haus dan lapar untuk pribadi ini bisa masuk ke dalam hidupmu. Suatu Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja. Tapi, kalau Anda mau masuk ke dalam dimensi pemakaiannya, kebenarannya, penolong dan penghibur itu masuk ke dalam hidupmu, Anda perlu membuka hati Anda. Karena roh itu lemah lembut. Roh itu enggak menerjang masuk, enggak maksa. Roh Kudus tidak merasuki. Hanya orang yang menginginkannya, hanya orang yang merindukannya, maka dia akan masuk dan memimpin hidupmu. Maka orang yang kalau menolak Tuhan, menyalahkan Tuhan di dalam kesengsaraan, orang yang berkompromi di dalam kebenaran, orang yang masih jatuh bangun di dalam dosanya, yang karakternya serupa seperti dunia, bagaimana Roh Kudus bisa berdiam di dalamnya? Bolak-balik Roh Kudus itu ditolak. Anda dituntun kepada pertobatan, tapi Roh itu mau memberikan kebenaran. Roh itu mau bersaksi tentang Tuhan. Roh itu mau mengajari standar hidup orang percaya. Anda terus-menerus menolaknya. Anda terus-menerus nanti. Bagaimana Roh Kudus itu bisa memimpin? You take control of everything in your life. You want to take care of everything in your life. You worry about everything in your life. You forget. Ada unlimited presence of God. Ada unlimited power yang membawa kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, ayo jangan berlama-lama lagi. Don't be silly. Don't be silly. Apa keadaanmu sekarang, saudara? Di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, sadarilah ada seorang pribadi yang dijanjikan menjadi penolongmu untuk menghiburmu.
Yang sudah membawamu sampai hari ini di dalam pertobatan, memberikan standar kebenaran. Dan yang terakhir itu dikatakan penghakiman. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penghakiman apa? Penghakiman kepada setan. Bahwa setan telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maut telah dikalahkan. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Bagi orang percaya, Anda waktu berjalan mengandalkan Roh Kudus. Anda memiliki standar hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Maka sengatan maut tidak akan berhasil membunuhmu. Maka Anda akan berjalan dari hari ke hari dengan roh yang semakin menyala-nyala. Anda gak gampang terintimidasi. Anda gak gampang percaya dengan bohongan-bohongan iblis. Anda akan lebih peka dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena roh itu telah menginsafkan kamu akan penghakiman. Roh itu telah menginsafkan bahwa kamu akan menang. Ayo lewati ini bersama-sama, bermegahlah. Roh itu memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Sewaktu engkau dituntun oleh Roh Kudus, setiap hari kematian daging berkali-kali. Tapi setiap kali roh kamu akan dibangkitkan. Roh kamu akan dibangkitkan, daging kamu akan dimatikan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Hanya kamu yang mengambil keputusan untuk tidak mendengarkannya, kamu yang mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Sejak pencurahan Roh Kudus itu terjadi, dimateraikanlah pekerjaan Roh Kudus, dimateraikanlah penolong dan penghibur itu dengan baptisan Roh Kudus yang terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Orang-orang menerima lidah-lidah api itu. Dan pada saat itu Petrus berdiri, berkhotbah, dan ribuan orang diselamatkan. Sewaktu Anda menerima Roh Kudus masuk ke dalam hidup Anda, tidak bisa tidak, buahnya Anda akan bersaksi tentang Yesus. Karena Roh Kudus dari awal menginsafkanmu akan dosa, bersaksi tentang Injil, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maka orang yang mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya pun akan melakukan hal yang sama. Orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya. Orang itu akan bersaksi tentang Yesus. Orang itu pasti akan menginjil. Apakah hari ini Anda mau, Anda cukup hanya menjadi orang Kristen yang percaya saja? Apakah Anda mau berhenti di sana? Kalau saya gak mau saudara. Karena saya tahu betapa big deal-nya. Sampai Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagimu untuk aku pergi. Karena dia akan datang kepadamu. Hari ini Roh Kudus akan datang menghampiri setiap orang. Kalau engkau membuka hatimu, kalau engkau mengizinkan dia masuk, maka dia akan masuk dan bertahta di dalam hatimu. Dia akan memimpin engkau berjalan di dalam kebenaran. Praise and worship bisa maju ke depan. Dia akan memberikan kebenaran batin, berbicara bagaimana engkau harus memiliki standar hidup. Dan engkau tidak akan gampang terintimidasi karena engkau tahu penghakiman itu sudah selesai. Iblis sudah dikalahkan dan Tuhan ada di pihakmu. Siapa lawanmu?